Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat logo sederhana menggunakan CorelDRAW X7 seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini dengan menggunakan teknik shaping trim atau back minus front sehingga objeknya menjadi terpotong. Kemudian kita implementasikan fontaine fill pewarnaan gradasi, kemudian digabungkan sehingga membentuk warna gradasi seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman buka CorelDRAW-nya, kemudian silakan tambahkan lembar kerja baru, ukuran kertasnya silakan dibebaskan, kemudian landscape portraitnya silakan diatur, unitnya juga dibebaskan. Saya akan buat atau praktekkan di dalam satu lembar kerja ini saja. Saya akan pindahkan terlebih dahulu ke sebelah kanan agar kita bisa mengikuti apa saja bagian-bagian yang ada di dalam logo ini. Yang pertama kita buat itu adalah lingkaran terlebih dahulu, cari ellipse tool di sini, kemudian teman-teman bisa tekan Ctrl di keyboard, klik kiri tahan geser sehingga menghasilkan lingkaran yang simetris seperti ini. Setelah teman-teman membuat objek, silakan pastikan pergi ke pick tool, kemudian tekan P di keyboard agar objeknya berada di tengah-tengah dari lembar kerjanya. Kalau misalnya perlu dikecilkan, silakan dikecilkan, tekan Shift agar tetap simetris dia ya. Kemudian teman-teman bisa tekan Shift kembali, kita copy paste dia, tekan Shift, kecilkan, klik kanan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tekan Ctrl, diklik geser bawah ke atas. Kenapa tekan Ctrl? Agar dia tetap simetris ya. Jadi lurus dia ke atas. Kemudian teman-teman bisa klik bagian tengah-tengahnya sehingga muncul titik center seperti ini dan muncul icon-icon untuk merotate objek. Pilih bagian yang tengah-tengah ini, geser ke bawah. Kemudian pastikan dia ada text centernya. Center yang dimaksud itu adalah di tengah-tengah dari lingkaran yang besar ini. Setelah rasanya berada di tengah-tengah di lingkaran besar ini, teman-teman bisa rotate dia 90 derajat ke kanan. Tekan Ctrl di keyboard, klik kiri, geser 90 derajat ke kanan, klik kanan untuk mempastinya, kemudian digeser juga ke bawah, klik kanan, begitu seterusnya sampai di sebelah kiri, klik kanan. Selanjutnya teman-teman bisa seleksi kelima objek lingkaran ini, kemudian di bagian atas di bagian shapingnya teman-teman bisa pilih yang back minus front, atau bisa juga cari menu arrange, shaping, back minus front di sini. Jadi back minus front itu memotong bagian yang belakang dengan objek yang di depannya, dan yang di depannya juga menjadi hilang. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa klik bagian tengah-tengahnya ini, kemudian tekan Ctrl, silahkan di rotate sekitar 45 derajat seperti ini ya. Jangan diklik kanan, dibiarkan saja. Kalau sudah selesai, kita akan buatkan rectangle dia untuk membuat bagian belakangnya ini. Bagian belakang dari logonya ini kita akan buatkan rectangle. Caranya teman-teman bisa kembali ke rectangle tool, kemudian silahkan dibuatkan rectangle di sini ya. Ditarik rectangle di sini sampai muncul node di sini ya. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian teman-teman kembali ke shape tool untuk mengedit objek rectangle-nya. Klik kanan bagian garis pinggir rectangle-nya, cari convert to curva atau control key di keyboard. Kemudian klik kanan sekali lagi di bagian garis pinggir rectangle-nya, klik kanan cari to curva. Kemudian yang di sebelah kirinya juga klik kanan to curva. Kemudian teman-teman bisa lengkungkan seperti ini, disesuaikan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kembali ke pick tool. Teman-teman bisa klik bagian centernya ini sehingga memunculkan icon rotate. Teman-teman bisa rotate dia, tekan Ctrl ya, tekan Ctrl, diklik. Nah, sampai muncul kuadran seperti ini, klik kanan sehingga dia tercopy paste. Kemudian teman-teman bisa cari shape tool, pastikan bahwa setiap ujungnya ini nempel ya, setiap ujungnya ketemu ujung. Oke, karena dia sudah simetris dari tadi kita buatnya, maka dia nyambung ya. Jadi kalau misalnya tidak nyambung, teman-teman bisa geser-geser ini ya, geser-geser titik ujung-ujungnya ini. Nah, kalau misalnya sudah ya biarkan ya, Ctrl Z. Kalau sudah selesai, silakan kembali ke pick tool. Teman-teman bisa berikan warna sekarang, saya seleksi.
berikan warna, sesuaikan sesuai imajinasi warnanya. Kemudian kita akan bawa bagian rectangle-nya ini ke belakang dari lingkaran tadi yang sudah kita potong. Seleksi kedua-duanya, klik kanan, cari order, cari to back of layer ya. Nah, diklik, oke, dia sudah ke belakang seperti ini. Silakan teman-teman berikan warna, cari fontaine fill. Di sini interactive fill tool, kemudian cari fontaine fill. Pilih yang elliptical fontaine fill sehingga menghasilkan warna seperti ini. Dicari Pick tool. Nah, untuk bagian yang belakangnya silakan teman-teman sesuaikan juga. Saya akan gunakan warna yang sama seperti di depannya. Diklik saja rectangle-nya, kemudian teman-teman cari edit, menu edit, copy properties from. Fill-nya dicentang, kemudian di OK, diklik bagian warna yang diinginkan. Kemudian bisa diklik bagian rectangle-nya. Aktifkan interactive fill tool-nya. Nah, dia sudah berbentuk seperti ini ya. Silakan teman-teman edit, disesuaikan warnanya. Oke, kemudian kita kembali ke Pick tool. Dan untuk yang rectangle-nya lagi satu, kita bisa cari menu edit, copy properties from juga, fill-nya dicentang, oke, seleksi warnanya. Kalau sudah selesai, kita akan hilangkan warna garisnya, garis pinggirnya. Teman-teman bisa seleksi. Klik kanan bagian silang di pewarnaan sebelah kanan, di sini klik kanan ya. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, kita ulangi dulu warna yang di bagian depannya ini. Teman-teman aktifkan interactive fill tool. Kita geser sedikit dia. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan berikan yang bagian pinggirnya ini ya. Nah, ini dia. Kita berikan rectangle saja. Seperti ini misalkan. Kemudian teman-teman bisa cari shape tool, tarik dia ujung-ujungnya ini, kemudian kembali ke Pick tool. Teman-teman tekan P di keyboard ya, tekan P seperti ini. Nah, ini bisa dipanjangin terlebih dahulu. Kita bisa tekan Ctrl, kemudian teman-teman bisa tekan Shift dengan objek yang ada di depan ini, cari yang intersect untuk membentuk objek gabungan dari dua objek atau irisan ya. Diklik intersect sehingga menghasilkan objek. Teman-teman bisa delete yang tadi sudah dibuat. Diklik bagian ini, diberikan warna interactive fill tool juga. Silakan disesuaikan warnanya ya. Silakan teman-teman sesuaikan warnanya sesuai dengan selera. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa kembali ke Pick tool. Kemudian teman-teman bisa klik 2 kali sehingga muncul seperti ini ya, icon-icon rotate ini. Pindahkan juga titik koordinatnya ini ke bagian center di sini. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa tekan Ctrl, tarik bawah ke kanan 90 derajat, klik kanan sehingga muncul seperti ini. Kemudian ditarik juga ke bawah, klik kanan untuk mempastinya. Tarik ke sebelah kiri, klik kanan untuk mempastinya. Selanjutnya kita akan buatkan lingkaran dia. Kita akan buatkan lingkaran, teman-teman bisa cari ellipse tool, tekan Ctrl agar simetris lingkarannya. Teman-teman cari Pick tool, kemudian teman-teman bisa warnai dia ya. Atau misalnya teman-teman bisa berikan warna interactive fill tool di fontaine fill. Teman-teman bisa pilih yang elliptical fontaine fill sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian cari Pick tool, tekan P di keyboard, klik kanan hilangkan garisnya. Kemudian klik kanan, bisa cari order, cari to back of layer ya. Jadi dia berada di paling bawah sekali. Kemudian karena dia tidak berada di paling bawah sebenarnya, nah kita bisa klik kanan kembali, cari order, forward one artinya berada di depan satu objek. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan kembali, order, cari forward one atau Control Pick Up di keyboardnya. Control Pick Up, Shift Pick Down, Shift Pick Up nih. Di sebelah kanannya sudah ada bagian dari shortcutnya. Kemudian saya pilih forward one saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian silakan teman-teman bisa dibesarkan atau dikecilkan sesuai dengan keinginan. Kalau sudah selesai, kita bisa seleksi semuanya objeknya. Kemudian klik bagian tengahnya. Teman-teman bisa tekan Ctrl, rotate 45 derajat seperti ini. Nah, sudah hampir mirip seperti yang di sebelah kanan. Kemudian kita akan fokus bagian tengah-tengahnya. Teman-teman bisa tambahkan
lingkaran juga tekan Ctrl di keyboard, cari pick tool, tekan P agar dia berada di tengah-tengah. Kemudian teman-teman bisa besarkan sedikit dengan menekan Shift, tekan Shift, klik artinya seleksi kedua-duanya ini, teman-teman cari intersect untuk membuat objek baru kembali. Jadi bisa dihilangkan objek lingkaran yang sudah dibuat. Teman-teman bisa klik bagian lingkaran yang sudah terwujud tadi, silakan dicari interactive fill tool, nah dikecilkan saja seperti ini ya. Nah kalau warnanya pengen 3, silakan teman-teman tambahkan warnanya lagi, diklik 2 kali di sini ya. Kemudian diklik bagian segitiganya ini, pilih yang color airdropper, diklik. Nah silakan seleksi warnanya disesuaikan. Kemudian teman-teman bisa kembali ke pick tool. Nah kalau misalnya kurang, kita bisa seleksi sedikit, nah seperti itu ya. Jadi kita bisa atur dia warnanya seperti ini. Nah silakan teman-teman berkreasi untuk masalah warnanya, silakan disesuaikan. Kemudian di pick tool kembali, kita akan buatkan bagian yang tengahnya. Teman-teman bisa tekan Shift kembali, kemudian klik kanan dan cari interactive fill tool. Kita bisa hilangkan warna yang di tengah-tengahnya ini dengan menekan klik 2 kali juga. Nah sehingga menghasilkan seperti itu. Kita ubah dia gradasinya seperti ini misalkan. Nah silakan juga disesuaikan. Kemudian kembali ke pick tool, teman-teman bisa seleksi kembali, tekan Shift, kecilkan, klik kanan sehingga menghasilkan seperti itu ya, atau dikecilkan kembali. Nah silakan disesuaikan warnanya. Teman-teman bisa cari interactive fill tool juga, kembali ke pick tool. Nah di sini kita sudah dapatkan hasilnya. Tetapi kita akan buat terlebih dahulu bagian yang bayangannya ini ya. Jadi bagaimana caranya membuat bayangannya? Kalau berbentuk miring seperti ini, kita akan susah buatnya. Seharusnya tadi ketika sudah berbentuk lurus, nah kita seleksi aja lagi. Kemudian klik bagian tengahnya, teman-teman bisa tekan Ctrl, rotate 45 derajat. Kita bisa copy paste di sini ya. Nah ini bisa copy paste, teman-teman bisa Ctrl C, Ctrl V. Diklik juga Ctrl C, Ctrl V. Nah atau misalnya juga tidak usah di rotate juga nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa berikan dia warna transparansi di sini. Nah ada di sini transparansi tool. Teman-teman bisa diklik saja di sini 70, enter. Nah di bagian ini juga teman-teman bisa klik 70, enter. Kemudian kembali ke pick tool. Nah di sini kita bisa seleksi kedua-duanya ini. Teman-teman bisa cari klik kanan, order, cari back one di sini ya, back one atau control pick down di sini. Nah, silakan teman-teman bisa klik kanan, order, cari back one kembali, klik kanan, order, back one kembali, atau control pick down di keyboard ya. Sehingga sesuai tempatnya dia ya, sehingga sesuai tempatnya karena kita sudah buat objek terlalu banyak tadi sehingga membawanya ke belakang itu terlalu banyak juga ya. Oke, hasilnya sudah selesai seperti ini dan kita bisa rotate kembali dia, tekan Ctrl 45 derajat. Nah hasilnya seperti ini, silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian untuk memberikan warna shadownya, teman-teman bisa ke drop shadow di sini ya. Ada drop shadow tool, teman-teman bisa klik tahan geser saja di sini. Atau diklik terlebih dahulu, cari drop shadow tool. Nah seperti ini ya. Oke, dia ke bawah, Ctrl Z juga boleh. Nah silakan bawa ke bawah dia. Kemudian teman-teman bisa cari pick tool, setelah itu Ctrl K untuk mengecilkan shadownya. Nah Ctrl K itu untuk memecah shadownya antara objeknya ya. Nah hasilnya akan seperti ini. Silakan teman-teman bisa geser sedikit. Selanjutnya kita bisa seleksi bagian yang paling depan ini. Teman-teman bisa geser bawa ke bawah, diklik kanan, kemudian teman-teman potong dengan menggunakan rectangle dia seperti ini ya. Cari pick tool, kemudian tekan shift, seleksi kedua-duanya, cari back minus front. Nah kemudian teman-teman bisa berikan transparansi tool. Nah sesuaikan. Nah seperti ini misalkan, diklik pick toolnya, teman-teman bisa tambahkan rectangle kembali sehingga menghasilkan seperti ini. Cari pick tool, kemudian teman-teman berikan warna dia, silakan sesuaikan warnanya.
Klik kanan cari order back of layer. Nah, di sini ya paling bawah dia. Nah, hasilnya akan seperti ini. Silakan teman-teman sesuaikan. Oke, kita bisa hilangkan warna garisnya. Nah, ini adalah proses untuk membuat logo sederhana di CorelDRAW sehingga menghasilkan logo seperti ini. Dengan teknik trim atau back minus front, kemudian mengimplementasikan teknik pewarnaan fontaine fill atau gradasi, kemudian digabungkan gradasinya sehingga menghasilkan warna gradasi seperti ini. Silakan teman-teman praktekkan di rumah, sesuaikan dengan tutorial ini, atau teman-teman punya imajinasi sendiri agar lebih kreatif kembali. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengikuti tutorial ini, semoga sukses, terima kasih.